Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa bersama kembali untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama melihat di 2 Tawarikh 18, yaitu tentang bagaimana Ahab memerangi Ramot Gilead, dan di situ dia berjumpa dengan Nabi Tuhan yang berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Kita mau lihat apa yang Tuhan mau sampaikan melalui ayat-ayat ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama satukan hati. Kita bawa hati kita tundukkan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, kami datang Tuhan. Dalam hadirat-Mu sujud menyembah, mencari wajah-Mu. Ora para taralabaya Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mata kami tertuju padamu Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, kami tahu ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu, kami mau merenungkan bagaimana sikap hidup yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dapat kami pelajari, yang dapat kami ambil maknanya dari segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami, supaya kami mengerti, bukan hanya sebatas mendengar, tetapi kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang Tuhan ajarkan melalui hamba-hamba-Mu yang kami pelajari hari ini.
Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Oke, hari ini saudara-saudara ayatnya lebih panjang dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi kita di sini akan menyiapkan hati kita, bukan cuma telinga kita, saudara-saudara. Karena hari ini kita akan belajar sesuatu tentang nilai. Apa yang kita bisa pelajari di dalam 2 Tawarikh 18, apa yang hendak Tuhan sampaikan dan Tuhan nyatakan melalui kehidupan Raja Yosafat. Dan banyak hal ya saudara-saudara yang bisa kita lihat bahwa saat kita menjalankan kehidupan ini, kadang-kadang kita masuk di dalam jebakan-jebakan. Kadang-kadang kita salah di dalam melangkah. Tapi belajar apa yang dialami oleh Raja Yosafat dan bagaimana dia menyelesaikan setiap polemik yang ada, yang terjadi di dalam waktu dia memimpin kerajaan Yehuda. Mari kita baca di dalam 2 Tawarikh 18 ayat 1 dengan perikop Ahab memerangi Ramot Gilead dan Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Nah, di ayat yang pertama dikatakan ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, kisah dari raja-raja di Israel itu hanya ditulis dalam kitab raja-raja. Sebenarnya tidak dimasukkan di dalam kitab Tawarikh. Karena di sini dikatakan ada disebut nama Ahab, suami dari Isabel. Nah, dia disebut di kitab Tawarikh ini karena merupakan besan dari Raja Yosafat, di mana Yosafat ini memerintah kerajaan Yehuda pada masa itu. Nah, nama anak Yosafat ini adalah Yoram, laki-laki saudara, yang nantinya akan menggantikan Yosafat untuk menjadi raja. Sedangkan nama dari putri Ahab dan Isabel itu adalah Atalia. Nah, tentunya ikatan ini, jadi di mana Yosafat mengizinkan anaknya menikah dengan anak Raja Ahab, menyebabkan awal dari kehancuran bagi Yehuda. Nah, Yosafat pada saat memerintah, dia hanya memerintah satu suku dari bangsa Israel, yaitu suku Yehuda. Tapi dia dikatakan dia sangat kaya dan sangat terhormat. Karena apa? Pasukan Yosafat pada saat itu sangat banyak saudara-saudara. Dia mengepalai 780.000 pasukan dari tentaranya. Dan kemudian 380.000 dari suku Benyamin. Nah, kalau di total saudara-saudara, itu sebuah pasukan yang sangat besar dibandingkan dengan zaman Daud. Daud itu dikenal sebagai seorang raja yang luar biasa. Pasukannya waktu dia memimpin Yehuda hanya sekitar 500.000. Nah, itu kita bisa baca di dalam 2 Samuel 24 ayat 9. Dan sebuah kerajaan yang mempunyai tentara yang sangat besar pada zaman itu adalah kerajaan yang sangat kuat. Sehingga gak ada yang berani menyerang. Malah dari kerajaan-kerajaan yang lain akan membayar upeti sebagai tanda apa? Tanda perdamaian. Nah, kita lanjut di dalam ayat yang kedua. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Nah, ini mulai awal ada persekongkolan antara Raja Yosafat dengan Ahab. Nah, Ramot Gilead ini adalah sebuah wilayah Israel yang direbut oleh Raja Aram. Selanjutnya di ayat yang ketiga, berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Nah, Yosafat ini adalah orang yang menjaga hidupnya untuk takut akan Tuhan. Makanya dia sampaikan, sebaiknya kita bertanya dulu kepada Tuhan. Apa yang hendak kita lakukan?
Tapi kita tahu ya saudara-saudara, Ahab itu adalah raja yang menyembah Baal. Jadi semua nabi-nabi yang ada di sekitar Ahab dikatakan adalah nabi-nabi palsu. Saya ulangi, semua nabi-nabi yang ada di sekitar Ahab itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi sekalipun mereka berbicara atas nama Tuhan, tapi sebenarnya mereka ini bukan nabi-nabinya Tuhan, tetapi nabi-nabi palsu, di mana nanti pemimpinnya itu adalah orang yang bernama Sedekia bin Kenaah. Nah, kita baca di ayat selanjutnya yang kelima. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, ini jawab nabi-nabi palsu, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Nah, mereka bilang, gak apa-apa, maju aja. Jadi kalau kita lihat Raja Israel di sini adalah Ahab. Dia bertanya kepada nabi-nabi yang ada di zaman itu. Nah, kemudian nabi-nabi palsu ini mengatakan sesuatu yang bukan dari Tuhan, tetapi sesuatu yang ingin didengar oleh raja. Jadi tidak seperti nabi yang sesungguhnya, saudara-saudara, yang menyatakan segala sesuatu yang berasal dari Allah. Apa yang disampaikan hanya untuk menyenangkan hati raja. Di ayat yang ke-6, tetapi Yosafat bertanya. Yosafat yang bertanya, saudara-saudara, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuknya? Yosafat ini adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi dia memiliki kepekaan. Sehingga dia kurang mempercayai apa yang disampaikan oleh nabi-nabi di bawah Raja Ahab. Maka dia menanyakan, ada enggak nabi-nabi lain yang bisa kita tanya? Seorang nabi yang bisa peka dengan suara Tuhan. Nah, kita lihat di ayat yang ke-7. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat meminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Maka ditemukanlah Mika, seorang nabi yang tidak disukai oleh Raja Ahab. Karena apa? Karena tidak bisa menyenangkan telinganya. Yang dinubuatkannya oleh Mika adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak ingin didengar oleh Raja Ahab. Nah, kita perhatikan di dalam ayat selanjutnya. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesarannya di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaah, ini pemimpin dari nabi-nabi palsu itu, membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan. Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Jadi yang disampaikan bukan yang daripada Tuhan, tetapi apa yang ingin didengar oleh raja, yang menyenangkan hati raja, yang bisa memenuhi ambisi dari raja. Nah, saudara-saudara, sempat dikatakan di situ bahwa nabi palsu ini membuat yang namanya tanduk besi. Jadi Sedekia ini membuat tanduk besi. Tanduk-tanduk besi ini melambangkan apa? Melambangkan sesuatu yang takhayul. Seperti sebuah jimat yang memiliki kekuatan gaib. Dan nabi-nabi palsu tersebut menubuatkan sesuatu yang palsu. Tapi raja seneng dengernya. Raja Ahab
suka dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu tersebut. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik-baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka meramalkan yang baik." Waktu itu Mika sudah diperingatkan oleh yang jemput, saudara-saudara. Mereka sudah menubuatkan yang baik. Jadi hendaklah engkau juga menubuatkan segala sesuatu yang ingin didengar oleh raja sehingga hatinya disenangkan. Tetapi Mika menjawab, seorang nabi yang sejati, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Mika hanya mau mengatakan apa yang Allah nyatakan kepadanya. Di mana seorang nabi yang sejati adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk mengungkapkan isi hati Allah. Bukan apa yang ingin didengar oleh manusia. Sekalipun nubuatan itu mungkin gak bagus. Tapi kalau Allah memang mau menubuatkan hal itu, maka kiranya mereka bisa mendengar apa yang berasal daripada Allah. Selanjutnya, setelah ia sampai ke raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Atau aku membatalkannya?" Nah, saudara-saudara perhatikan di sini. Ini sebuah jebakan ya. Jawab Mika, "Majulah dan kamu akan beruntung. Sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Kalau saya membayangkan saudara-saudara, waktu Mika ngomong ini, itu pasti dengan muka yang sinis. Pasti dengan wajah yang tidak menyenangkan. Dan disambung, "Tetapi raja berkata, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran." Nah, yang benar di sini saudara-saudara. Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka." Nah, di ayat yang ke-16 ini kita bisa menarik kesimpulan dari nubuatan Mika yang sebenarnya. Bahwa dia sedang menubuatkan kematian Ahab. Kalau di ayat sebelumnya tadi bilang, silakan kamu maju berperang. Dengan muka yang sinis. Tapi yang aku lihat, bagaimana semua yang Tuhan akan izinkan terjadi itu adalah kematian Ahab. Dan di situ dikatakan, semua penduduknya terlepas dengan selamat. Nah, yang ada pada mulut-mulut nabi-nabi palsu itu adalah dusta. Sehingga nubuatan mereka lah yang membujuk Raja Ahab untuk dia mau maju bertempur melawan Ramot Gilead. Yang akhirnya membuat Raja Ahab mati dalam pertempuran tersebut. Sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Elia sebelumnya. Di ayat yang ke-18 kita baca, kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya. Dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang? Supaya ia tewas di Ramot Gilead. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh. Ia itu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Di ayat yang ke-21, jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabi-nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah
demikian. Nah, ini yang dikatakan dalam ayat 18 sampai 21. Mika mengingatkan mereka atas apa yang dia lihat. Bahwa ada suatu roh, yaitu roh dusta, yang sedang membujuk Raja Ahab supaya dia tewas di medan pertempuran. Di ayat yang ke-22 dikatakan, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabimu itu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Hal ini sudah disampaikan. Tapi apa yang menjadi respon Ahab? Ahab justru gak suka dengan sesuatu yang menegur, dengan sesuatu yang mengingatkan dia bahwa segala sesuatu itu jangan dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, tapi apa yang Tuhan mau. Di situ Nabi Mika sudah mengingatkan Raja Ahab di samping Raja Yosafat. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaa. Ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Wow. Sedekia ini pemimpin dari nabi-nabi palsu itu menampar pipi Mika. Karena apa? Menyampaikan sesuatu yang beda dari dia. Kenapa message-nya bisa berlainan dengan apa yang disampaikan oleh ke-400 nabi palsu tersebut. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihat pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Ini adalah sebuah nubuatan Mika, saudara-saudara. Menggambarkan kehidupan nabi-nabi palsu, apa yang terjadi pada kehidupan mereka setelah kematian Raja Ahab. Lalu berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja. Masukkan orang ini ke dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit. Sampai aku pulang dengan selamat, kata Raja Ahab. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu sambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Hal ini dari nubuatan Mika berujung dia masuk, saudara-saudara, dalam penjara. Sama seperti martir-martir yang menyampaikan kebenaran. Tapi mereka harus menderita ketika mereka harus masuk di dalam penjara, saudara. Dengan jatah makanan yang dikurangi pada zaman itu. Tetapi Mika tetap mempertegas nubuatannya. Dikatakan, kalau engkau benar-benar bisa pulang dengan selamat. Seolah-olah dia sedang mencemooh Raja Ahab. Engkau ingin yang seperti itu. Tapi Tuhan tidak mau. Let us see. Begitulah apa yang ada di pikiran Nabi Mika. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaran. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke dalam pertempuran. Ahab berusaha menyamar, seolah-olah dia ingin mengubahkan ketetapan Allah. Dia berpikir, mungkin kalau aku gak memakai pakaian kebesaran, orang gak tahu kalau aku raja. Tapi Tuhan itu Allah yang berkuasa. Saat Tuhan sudah mengucapkan sesuatu, maka itu akan terjadi. Di ayat yang ke-30, adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang. Jadi sudah ada yang diincar, saudara-saudara. Melainkan melawan Raja Israel saja. Kenapa Raja Aram ini mengincar Raja Israel? Karena ketika Raja Israel berhasil mereka kalahkan di dalam pertempuran, maka pertempuran itu akan mudah untuk mereka menangkan. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tapi perhatikan, ini Yosafat, saudara-saudara. Dia berteriak dan Tuhan menolong dia. Allah membujuk mereka pergi darinya. Kalau di ayat ini kita baca
bagaimana Yosafat itu sudah salah langkah. Sudah diperingatkan oleh nabi yang benar. Tapi di sini dia hampir celaka. Untung dia sempat berteriak. Dan akhirnya Tuhan menolong dia. Kalau Tuhan gak menolong dia, Yosafat pasti akan mati di dalam medan pertempuran. Tapi karena Tuhan masih memandang dia, maka dia selamat dari pertempuran tersebut. Di ayat yang ke-32, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya, menembak dengan sembarangan saja. Jadi nembaknya bukan diarahkan dengan benar, tapi cuma sembarangan saja. Dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan Aram itu sampai petang. Yang terakhir saudara-saudara, ia mati ketika matahari terbenam. Demikianlah apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Mika melalui apa yang ingin Tuhan sampaikan. Walaupun musuhnya menembak secara sembarangan, walaupun Raja Israel waktu itu sudah memakai baju sirah yang menutup tubuhnya, tapi bisa saja panah itu menyelip di antara potongan baju sirah itu dan membunuh Raja Israel. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari 2 Tawarikh 18 ini adalah bagaimana ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain, kita bersahabat atau kita memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hari ini kita belajar orang sekelas Yosafat, orang yang senantiasa menjaga hidupnya takut akan Tuhan. Dia membuka celah, saudara-saudara. Dia mengawinkan anaknya dengan anak Raja Ahab yang hidupnya menyimpang dari Tuhan. Dia sudah tahu apa yang benar, apa yang harusnya dia lakukan. Tetapi dia tetap melakukan apa yang disampaikan, bahkan melalui tipuan nabi-nabi palsu. Bukankah kepekaan yang daripada Tuhan itu sudah mengingatkan dia? Bukankah itu sudah dikonfirmasi oleh Nabi Mika? Tapi dia tetap tidak mundur. Dia tetap ada di dalam peperangan itu. Tetapi untungnya Tuhan masih menolong dia. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita untuk kita bisa teliti lebih lagi di dalam mengikut Tuhan. Dengan lebih peka, dengar-dengaran atas apa yang Tuhan mau. Kita sudah menjaga hidup kita dengan benar. Jangan sampai kita membuka celah sehingga dosa itu masuk di dalam kehidupan kita yang akan membuat kita celaka. Dari sini kita belajar bagaimana kita harus menjaga kehidupan kita supaya tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami harus menjaga hidup kami. Selain hidup takut akan Tuhan, kami memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Dengan siapa kami bergaul, dengan siapa kami membuat kesepakatan. Supaya di dalam kehidupan kami pemeliharaan Tuhan sempurna. Supaya kami semakin peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang memagari kami dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memampukan kami melakukan segalanya. Dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hanya berkat-berkat, pimpinan dan tuntunan yang daripada-Mu yang akan menyertai setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan bertemu lagi dalam Bible Study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.